101,7 ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Suara Kota. Masih menemani kebersamaan kita di Laporora untuk sesi yang kedua. Seperti biasa Mitra, kami masih menemani ruang dengar kita di 101,7. Kalau tadi bersama dengan rekan Lina di Laporora sesi yang pertama, kita tambahkan pula informasi bersama dengan KPP Pratama. Kali ini spesial sepertinya di edisi awal pekan 101,7 menghadirkan pula dialog interaktif yang mana untuk narasumber yang kedua di laporan sesi yang kedua ini Mitra Suara Kota kita sudah kedatangan kehadiran tim dari Bapeda Litbang bersama dengan tim USAID IWAS Plus yang menangani terkait sanitasi untuk membentuk Kota Probolinggo ke kota sehat begitu ya. Nah, hadir di siang kali ini Mitra Suara Kota, saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Hevi selaku yang membidangi ya di kesempatan siang kali ini dari Bapeda selaku Kasubdit Infrastruktur. Bu Hevi, selamat siang. Gimana punya kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini saya bertemu 2 kali karena kemarin bersama dengan Mbak Vivin ya. Mbak Vivin atau Mas Tebi nih Bu? Mas Tebi. Oh, dengan Mas Tebi. Iya, ada juga di kesempatan siang kali ini Mitra Suara Kota tidak sendirian, Bu Evi juga didampingi dengan para lelaki yang sudah dikawal sejak siang tadi sepertinya. Iya, saya sapa terlebih dahulu Pak Firman. Ini selaku dari tim USAID IWAS Plus. Selamat siang Pak Firman, gimana punya kabar? Selamat siang Mbak Devi. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah, berjumpa kembali ya Pak. Masih diparingi kesempatan Devi nih untuk ngawal lagi sama USAID IWAS. Kemudian saya sapa lagi di depannya Pak Firman ada Pak Fauzan selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan ya, dari bidang sanitasi ya Pak ya? Iya. Yang mewakili. Selamat siang Pak Fauzan, gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya. Siang. Masih semangat Pak ya? Masih semangat, harus semangat. Kalau semangatnya harus semangat pagi Pak. Biasanya Pak Fauzan nggak ada pendamping nih. Kemana nih rekannya nih? Iya, kebetulan sekarang lagi terbanyak Padat. yang di puskesmas, jadi membantu kegiatan di sana. Iya, sukses Iya, selalu pasrah deh. dan wakili kepada saya. Jadi memang awal pekan kita semua lagi banyak kegiatan dan agenda. Terakhir saya sapa Pak Yunus ya, sama nih tim partner dari Pak Firman sepertinya dari USAID IWAS sendiri. Selamat siang Pak, saya bertemu pertama kali sepertinya. Gimana punya kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Devi. Alhamdulillah. Saya baru pertama kali ini mewakili dari kader tentunya untuk mendampingi semuanya berkaitan dengan SDBM ini. Selamat pagi dan terima kasih Mbak Devi. Oke, baik Mitra Suara Kota itu tadi beberapa pengenalan kita di awal ya sebagai pengawal informasi kesempatan siang kali ini bersama dengan USAID IWAS Plus dan Bapeda yang lini instansi pemerintah Kota Probolinggo yang mengawal begitu ya. Nah, Mitra Suara Kota ini boleh layangkan informasi Anda atau menanyakan informasi kepada narasumber langsung, silakan Anda berpartisipasi di 081 336460000 untuk jalur WhatsApp ataupun bisa di jalur online kami di 0335427772. Kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan mendapatkan informasi seputar dengan ini ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, ngomongin soal STBN begitu ya. Ini saya mau menyapa Bu Hevi dulu kah yang lini membidangi pertama ini karena pemerintah Kota Probolinggo. Pasti Bu Hevi sudah paham nih. Bu, boleh kita disapa terlebih dahulu masyarakat atau pendengar untuk terkait sanitasi total berbasis masyarakat di Kota Probolinggo sendiri gimana nih Bu, gambaran awalnya? Iya, saya coba jelaskan ya Mbak. Mungkin apa itu ya terkait tema hari ini. Tadi Mbak Devi sempat menyinggung tentang kota sehat. Iya. Kota Probolinggo apakah udah kota sehat ya? Gimana nih Bu? Kalau kita lihat kesehatan itu penting gitu. Terus dalam kesehatan kita tidak hanya memperhatikan faktor internal dari tubuh kita sendiri, tapi juga dari eksternal ya. Salah satunya adalah faktornya adalah lingkungan. Kalau kita bicara lingkungan itu kan macam-macam ya Mbak. Salah satunya
adalah tentang sanitasi lingkungan. Kalau sanitasi di sini ada 3 hal, yaitu air limbah, air minum, dan persampahan. Nah, bagaimana suatu kota mengelola untuk sanitasinya seperti apa? Nah, di sini kita punya gerakan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM ini mungkin buat masyarakat belum familiar ya. Iya, betul. Apa sih STBM? Terus Kenapa harus STBM? Kenapa harus STBM ya? Gimana sih STBM? Gitu kan? Banyak pertanyaan terkait hal itu. Nah, di sini kami juga mengajak Pak Yunus sebagai salah satu mitra kami. Gitu. Jadi kami ingin bercerita terkait apa yang telah kami lakukan selama ini dan apa hasilnya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Mungkin di sini kali ini kita akan membahas tentang itu. Kita lebih mendalami sharing terkait STBM ya Bu ya, biar masyarakat Kota Probolinggo semuanya bisa menuju kota sehat. Betul. Kalau sehat orangnya, insya Allah kan sehat semuanya. Ya itu harapannya ya. Nah, saya mau ke Bu Evi lagi nih. Bu, untuk Kota Probolinggo sendiri di tahun 2021 ini masihkah ada beberapa indikator wilayah kecamatan yang belum melakukan STBM? Indikator STBM untuk ada 3 hal itu tadi. Mungkin kita fokusnya lebih ke tentang air limbah ya. Terkait air limbah. Terkait air limbah, mungkin kalau tanda pengukurannya adalah ODF Open Defecation Free. Nah, susah ngomongnya nih. ODF itu mungkin ada beberapa kelurahan, nanti mungkin Mas. Nah, ini pakarnya nih. Aku takut salah gitu kalau ngomong terkait ODF ini. Jadi nanti dari Dinkes akan menjelaskan berapa sih kelurahan yang belum ODF gitu. Masih banyak yang belum punya jamban. Jadi ini harus menjadi beban bersama gitu. Karena lingkungan itu kan bukan hanya dinikmati satu orang ya, kan dinikmati bersama. Gitu. Jadi tugas kita bersama dengan masyarakat untuk bisa membangun kota sehat. Oke. Menanggapi dari Bu Evi nih, Pak Fauzan, saya lempar ke Pak Fauzan gitu. Pak, sesuai dengan tadi yang sempat disampaikan Bu Evi, kalau Kota Probolinggo sendiri dari 5 kecamatan ini mana sih Pak yang terlihat masih belum melakukan sanitasi total berbasis masyarakat sendiri? Ya, kalau kegiatannya ya di 29 kelurahan ini kegiatannya sudah ada semuanya. Namun target yang kita inginkan sesuai dengan untuk menuju kota sehat itu kan salah satu indikator dasarnya yaitu harus kelurahan ODF 100%. Kelurahan ODF 100% ya Pak ya? Betul. Bagaimana dengan kondisi sekarang ya, kalau kita melihat realita, kalau kita berpedoman daripada unit STBM ini, ternyata kelurahan kita ini masih ada 12 kelurahan yang dinyatakan ODF. Berarti ini masih PR juga ya? Ya, banyak masih, sisanya ini masih banyak ya, dan masih belum ada kecamatan yang UDF. Baru 12 kelurahan yang UDF. Dari 29 hanya 12? Kelurahan ini berdasarkan data imunit yang kita lakukan. Pak Fauzan, saya boleh dikasih tahu tuh 12 kelurahan yang sudah melakukan ODF yang mana biar jadi semangat kelurahan yang lainnya? Ya, kalau berdasarkan data untuk Kecamatan Mayangan ini sudah ODF ini Desmensaran, terus kemudian Kebonsari Wetan, sama untuk Kecamatan Kalimantan itu ada Tilang sama Triwung Kidul. Terus kemudian untuk Mayangan ini Sukoharjo, karena Pak Wiroborang ya. Wiroborang masuk ya. Masuk itu, terus kemudian yang Kecamatan Wonoas itu ada Sati sama Sumber Taman mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Datanya ada di kami Pak ya. Mungkin kalau kurang pas ya nanti kita revisi. Pokoknya pada dasarnya ada jumlah 12 kelurahan yang sudah ODF. Jadi saya sangat miris mendengarnya Bu Evi karena dari 29 masih 12 ya, yang masih banyak. Tentunya tim IWAS ini perlu
semangat juga untuk memberantas 29 kelurahan. Dan Mitra Sarana Kota tadi sempat disampaikan nih sama Pak Fauzan, di antaranya ada beberapa yang sudah melakukan ODF di Kecamatan Mayangan sendiri, beberapa kelurahan yang tadi sempat disebut ada Wisnonegara, Kebun Sari Wetan, kemudian Wiroboran, sedangkan kawasan selatan di Kademangan ada Tulang dan Triwung Kidul, Wonolasi, Pasir Kaji dengan Sumber Tama. Nah, Anda salah satu yang tersebut selamat ya. Berarti bisa getuk tular nih Bu untuk bisa memanfaatkan STBM yang bisa dilakukan begitu ya. Yang belum tersebut, ayo monggo sama-sama kita belajar siang kali ini bersama para pakar begitu ya Bu ya, untuk bisa sama-sama melakukan sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kalau ngomongin tadi soal data masih dari 29 hanya 12 ya Bu yang telah sukses ODF begitu di Kota Probolinggo sendiri. Mungkin saya akan ke Pak Firman ataupun Pak Yunus nih. Di lapangannya gimana sih Pak realitanya masyarakat ketika diedukasi begitu atau diarahkan untuk kepada STBM sendiri? Responnya gimana nih Pak Yunus? Baik, terima kasih ya. Keterkaitan dengan STBM ini di beberapa kelurahan, utamanya kami di Kebun Sari Kulon, sudah banyak dilakukan penyuluhan kerjasama dengan Bapeda, kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Malah kita per RW itu, ada komunikasi STBM per RW. Ya. Hanya masih belum 100%. Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan juga kaitannya dengan jamban, utamanya yang sudah diluncurkan juga dilakukan dengan program SIIMUT, program Bugras. Ini sudah banyak terlaksana. Jadi untuk kedepannya program-program ini perlu dilanjutkan lagi, ditingkatkan lagi untuk menuju ke STBM yang lebih mandiri nanti ya. Jadi ini yang sudah kita laksanakan terkaitan yang STBM penyuluhan sosialisasi ini sudah dilaksanakan semuanya. Itu mungkin Mbak Evi ya. Mungkin Pak Firman akan menambahkan teman-teman. Pak Firman boleh nih menambahkan, ada kendala teknis ya Pak ya, mohon maaf nih. Atau Pak Firman bisa pindah ke sebelah saya, lebih enak. Gitu ya? Boleh, monggo, silakan. Saya berikan porsi khusus nih untuk Pak Firman selaku tim Ewas yang membidangi yang lebih pakarnya nih, monggo Pak, ngapunten. Saya kecilkan dulu. Oke. Ya, mungkin Pak Firman mau menambahkan sedikit nih. Iya, benar yang disampaikan teman-teman. Intinya kita memandang pada kegiatan ini yang paling penting kan adalah kesadaran masyarakat. PU, Dinkes, Bapeda tanpa adanya dukungan masyarakat Nggak bisa jalan. Seperti apa ya. Karena kan yang kita rubah di sini adalah perilaku juga. Jadi kita kenapa kok kita ajak teman dari Kebun Sari Kulon untuk bisa memberikan pernyataan apa yang menjadi keluhan selama ini, apa yang menjadi kendala selama ini, tantangan, hambatan, bahkan mungkin potensi-potensi apa yang ada di kelurahan itu ya, ataupun di Kebun Sari Kulon, itu yang bisa dan tahu permasalahan masyarakat sendiri. Karena kan kalau kita semuanya bekerja cuma ditimpakan atau yang pada OPD terkait, ya kita tahu sendiri persen OPD terkait kan sangat terbatas. Jadi harapan kenapa kok kita lebih mendorong peran aktif masyarakat dalam hal ini kader, relawan, timonet itu kita latih kaitannya untuk saling untuk bisa membantu ya, untuk bisa membantu mengatasi permasalahan sanitasi yang memang kecil ya Pak ya Pak Fauzan ya. Iya. Kecil tapi kalau dihitung per jiwa itu luar biasa besar. Dan kerugiannya pun juga kalau dia melakukan sangat besar nih Pak Firman. Betul. Iya, Pak Firman atau Pak Fauzan dan Pak Yunus juga bisa menambahkan nih. Karena tadi kita juga sempat melihat data yang tadi disampaikan hanya 12 yang melakukan ODF begitu ya. Nah, untuk sanitasi total berbasis masyarakat sendiri ini seharusnya masyarakat harus seperti apa sih untuk menerapkannya? Kadang kan ada yang mungkin masyarakat, kok aku udah punya
WC lah, setidaknya apa namanya udah nggak buang ke sungai dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya konkretnya itu seperti apa sih Pak? Iya. Sebenarnya ini kan sudah pernah kita singgung ya, sanitasi aman gitu ya. Tapi intinya ya itu kembali lagi ke perilaku hidup sehat dan pola masyarakat Probolinggo yang kita tahu lah beberapa kali di sungai atau apa itu kan luar biasa ya. Dia perubahan itu harus sadar muncul dari diri sendiri. Itu didorong oleh ya mungkin kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman Dinkes, seperti penyuluhan segala macam, sosialisasi yang sudah ada, dan dinas terkait fisik gitu. Ini sebenarnya sudah tinggal bagaimana mendorong masyarakatnya itu harus berlaku sadar, bersih dan sehat ya. Iya, karena tanpa perubahan perilaku, tanpa peran aktif masyarakat, ya mungkin kita nggak akan bisa mencapai 100% akses sanitasi aman di Kota Probolinggo. Apalagi kan kalau dihubungkan dengan penggunaan air, kita menggunakan air. Ada dua macam di Kota Probolinggo masalahnya. Iya. Saya belum ke air. Pak Firman, saya mau lompat dulu nih ke Pak Yunus selaku yang membidangi di Kelurahan Kebonsari mana Pak? Kulon, begitu ya. Kalau kita lihat gambaran di Kebonsari Kulon sendiri, STBM-nya yang terlihat ini bagaimana masyarakat sudah Pak? Dengan program-program yang ada. Mungkin diceritakan sebelum dulu, terus baik, karena biasanya kan kelurahan yang lain masyarakat di kelurahan saya sudah kok berbasis total, tapi ternyata setengah total sepertinya. Ya ini gimana nih Pak Yunus? Memang benar kaitannya dengan STBM, utamanya dengan BHBS ini Pak ya. Ya. Di awal itu sebelum kita melaksanakan ini semua, itu banyak sekali yang di BHBS sembarangan itu, utamanya di daerah kami, di dekatnya sungai-sungai itu banyak sekali. Kalau istilahnya kan helikopter itu ya. Oh gitu ya. Itu berjaya lebih banyak ya. Temannya Doraemon berarti. Iya, bodong-bodong itu, bodong-bodong sana semuanya itu. Tapi setelah ada sosialisasi dari dinas kesehatan, jasa dengan Bapeda, dinas sosial, ya kita IWOS sebagai pendampingnya di situ. Alhamdulillah banyak tingkat kemajuan walaupun tidak 100%. Tapi 6% itu sudah ada. Jadi sudah ada tingkat kemampuan untuk mencapai kemajuan STBM sudah banyak dukungan dari masyarakat sehingga adanya program-program si Inul itu banyak sekali membantu pada masyarakat. Jadi antusias sekali masyarakat itu untuk mengejaman itu dengan sistem arisan sangat bagus sekali. Saat ini program ini tidak begitu berjalan karena adanya pandemi ini. Jadi mungkin setelah adanya pandemi ini sosialisasi untuk si Inu dan tabung beras ini akan dilaksanakan lagi. Jadi dukungan dari masyarakat, utamanya di Kebonsari sangat mendukung sekali gitu. Iya. Itu mungkin berarti ya. Pak Yunus, ini mungkin kita juga bisa di-sharingkan juga. Gimana sih caranya Pak Yunus bisa mengajak warga kelurahan Kebonsari Kulon ya? Ya, ini untuk bisa, wah itu kayaknya bermanfaat Pak, aku butuh banget itu. Wah ini kayaknya keluargaku banget harus seperti ini gimana nih Pak? Kok bisa membuka mindset mereka seperti itu, akhirnya bisa melakukan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat sendiri. Yang awal kita dengan penyuluhan itu, penyuluhan kita kasihkan gambaran. Kalau tidak melaksanakan ini, timbul efeknya adalah penyakitnya seperti ini. Itu yang awal. Yang kedua, kita juga mengajak juga berperilaku, untuk perilaku hidup kita. Kadang-kadang orang beranggapan, aku biasa ke sana, udah ke situ. Kalau untuk berjamban itu sudah tidak bisa kayak gini. Perilaku itu kita rubah dengan caranya kita memberikan gambaran-gambaran bersama dengan IWOS, dengan dinas kesehatan, gambar seperti ini loh. Kalau terjadi kita ini berbagai sebab seperti ini. Kalau itu perubahan itu kita rubah, otomatis yang namanya kehidupan kesehatan ini akan lebih baik. Betul. Ini sudah dilaksanakan. Apalagi kelurahan juga mendukung adanya itu semuanya sampai kita mengadakan sosialisasi di kelurahan, kita undang semua RW itu sosialisasinya. Dan alhamdulillah banyak juga yang berantusias untuk sana, untuk lebih bagus, lebih baik lagi banyak juga. Jadi dari support stakeholder terkait, kemudian peran masyarakat juga mindsetnya tiba-tiba kebuka sendiri dan sadar ya Bu ya, Bapak, sehingga mereka menarik untuk ayo mari sama-sama, ini bukan PR pemerintah tapi PR kita bersama. Betul, gitu ya. Betul, ya. Oke, jadi seperti itu kalau di Kebonsari
Wetan, Kulon, ya. Kulon, Kulon, ya, ya. Kulon. Mungkin sedikit menambahkan. Boleh Pak Fauzan. Sebenarnya yang STBM ini kan tadi intinya adalah mengubah suatu perilaku daripada masyarakat. Di mana salah satu tahapan-tahapan di dalam STBM itu ya memang kita menggunakan peran masyarakat ya. Nantinya itu masyarakat yang awalnya buang sembarangan ya, kita di situ melalui istilahnya suatu pemicuan ya, ini adalah di dalam STBM. Di situ masyarakat nanti ada rasa ingin berubah ya. Di situ kita sisipi supaya ada rasa jijik, rasa najis ya, rasa penularan penyakit ya. Nah, situ. Nanti dengan sendirinya masyarakat akan berpikir ya bahwa kalau sakit nanti akan dapat bagaimana ya. Dan yang paling penting itu juga adalah penularannya adalah melalui tadi itu ya, membuang kotoran sembarangan. Nah, disitulah pemikiran-pemikiran masyarakat kita itu sehingga timbul rasa ingin untuk hidup lebih sehat. Bukan begitu Pak Yunus ya? Kita perubahan ya. Jadi stimulus edukasi terus yang tetap digencarkan ya Pak Fauzan, sehingga mindset masyarakat juga akhirnya mengarah, wah ini perilaku saya memang nggak benar nih. Seharusnya harus berbalik ke PHBS ya, begitu Pak Firman. Nah, mungkin juga masyarakat Kota Probolinggo atau Mitra Suara Kota, LPPL, Radio Suara Kota ini juga bertanya-tanya. Ketika kita ingin melakukan STBM sendiri begitu, kok sepertinya kawasanku belum, tapi kok sepertinya juga belum ada yang melakukan pensurveian ataupun penyuluhan dan lain sebagainya. Ini nantinya masyarakat gimana sih tindakannya yang harus dilakukan? Harus lapor ke mana dulu nih? Ke Dinas Kesehatan kah, Bapeda kah, atau bagaimana Bu? Ini mungkin bisa dijawab satu-satu dulu juga boleh. Dari Pak Firman dulu boleh, monggo. Kebetulan Yuset Agustus di sini kan kami lebih fokus pada peningkatan kapasitas. Jadi selama pendampingan kita melatih masyarakat atau kader yang tergabung dalam tim monitoring tim monitor partisipatif. Jadi teman-teman kita latih terkait tata cara teknik melakukan survei akses sanitasi dan air minum, survei CTPS, kemudian kita latih juga teman-teman terkait bagaimana melakukan pemicuan yang benar ke masyarakat. Jadi selain tapi memang kendala kita hanya ada di 4 lokasi. Di mana ya Pak? Ada di Pilang, Kebonsari Kulon, Kanegaran, dan Jati, Juran Jati. Seandainya seandainya apa yang sudah dilakukan teman-teman ini bisa ditularkan ke lingkungan yang lebih luas lagi, mungkin tidak hanya sebatas di 4 kelurahan tadi, itu sangat luar biasa mungkin dampaknya seperti itu. Dan kemarin memang kita sudah berdiskusi dengan Dinkes, dengan Bapeda, dengan PU, bagaimana peran aktifnya kader ini setelah mungkin kami gitu ya, IWS Plus, Yuset IWS Plus tidak ada lagi di Kota Probolinggo ini, teman-teman masih bisa berkegiatan, berkegiatan. Apa yang sudah dilakukan bisa direplikasi ke lokasi lainnya. Kalau ini adalah hal yang mungkin wujud peran serta masyarakat yang kecil, sepele, tapi memberikan dampak yang akan luar biasa. Karena kegiatannya tidak perintah dari atas gitu ya, tapi kesadaran dari masyarakat itu dia kemudian terlaporkan data diolah sedemikian rupa dan disampaikan luar biasa gitu ya. Jadi selama ini teman-teman memang kalau kita ingin ini ke Dinkes sih yang lebih kayak Dinkes. Laporannya tetap ke Dinas Kesehatan dulu lagi ya. Kesehatan itu sebagai pengampu awal ke masyarakat ya. Oke. Bu Evi mau menambahkan sepertinya, boleh Bu?
Mungkin yang paling dekat dari kelurahan adalah tenaga kesehatan yang ada di kelurahan. Mungkin ada pustu, puskesmas. Jadi mereka bisa datang ke sana bertanya terkait STBM. Nanti sanitariannya seperti Mas Fauzan ini sanitarian akan menindaklanjuti. Mungkin nanti Mas Fauzan yang menjelaskan secara detail alur yang harus dilewati. Oke, Pak Fauzan boleh nih menambahkan karena kadang iya Mbak Evi, nggak tahu nih. betul sekali Mbak Evi. Kalau untuk program STBM ini sebenarnya ya tugas pokoknya ada di Dinas Kesehatan ya. Bagaimana dengan masyarakat supaya berubah, kemudian juga berperilaku lebih baik ya. Perlu diketahui bahwa di puskesmas ya ada teman-teman sanitarian yang memang kesehariannya salah satu pokoknya adalah tadi itu untuk mengubah perilaku masyarakat melalui program STBM itu. Jadi kalau seumpamanya tidak usah melihat masyarakat mana yang mau kita picu ya, tapi untuk data-datanya kami sudah punya semuanya untuk per RW itu ada di puskesmas ya. Kalau seumpamanya masyarakat ingin lebih tahu, ingin lebih paham tentang STBM itu seperti apa, yang monggo silakan bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di puskesmas ataupun dinas kesehatan ya. Tapi untuk program STBM ini adalah masyarakat Kota Pelindung itu harus mengenal. Ini adalah tugas dari kami, dari teman-teman sanitarian yang ada di puskesmas. Ya. Puskesmas, baik. Nah, Pak Fauzan, karena saya juga tadi kesentuh juga salah satu indikator di kelurahannya nggak kesebut ya. Perwakilan dari Kelurahan Sukabumi sendiri. Kalau kita melihat dari pemetaan sendiri Sukabumi ini termasuk kota ya, Bapak Ibu Inge. Jamban pun rasanya tidak ada, ya kan? Maksudnya sungai ataupun kali tidak ditemukan. Tapi kenapa kok tidak masuk indikator untuk bisa masyarakat melakukan STBM sendiri? Apakah untuk Kelurahan Sukabumi ini sudah? Oh sudah. Oh termasuk ya, sudah ODM. Oke, jadi masuk. Puskesmas Sukabumi ya. Oh gitu. Puskesmas Sukabumi ada 2, Mayangan sama Sukabumi. Sukabumi, oh begitu. Alhamdulillah kalau yang Sukabumi ini sudah. Oke. ODF ya. Jadi kalau tadi belum ODF, saya mau menjadi garda terdepan ya. Mau melakukan pelaporan. Tapi saya Puskesmas ya. Tadi makanya sempat saya lirik loh, kok puskesmas kelurahan saya sendiri tidak tersebut, apakah belum ODF? Khawatir juga nih Pak. Iya. Itu waktu tahun 2000 berapa ya, sudah lama ya. Oh sudah lama ya, alhamdulillah. Selamat untuk para warga di Kelurahan Sukabumi ya. Jadi boleh ya. Ini wilayahnya di Sumermati. Misalkan ditemukan di wilayah saya di Sumermati masih banyak masyarakat yang belum STBM sendiri. Nah saya ingin melakukan perilaku PHBS sendiri gimana nih? Apakah bisa dibantu atau bagaimana? Karena lokasinya adalah kabupaten, gimana nih? Iya, kalau untuk kabupaten biasanya kalau STBM kan lihat per wilayah ya. Untuk Sumermati kan masuk wilayah puskesmas Sumberasih ya. Gitu. Mungkin penanya tersebut bisa menghubungi puskesmas terdekat untuk kegiatan STBM tersebut. Konsultasi ke puskesmas Sumberasih. Sumberasih ya. Sumberasih. Lebih detailnya ya. Gitu ya. Jadi bisa ke Sumberasih rekan saya Pak Doni ya, saya sebut menanyakan tentang program-program STBM yang ada di kawasan tersebut ya. Jadi monggo Pak Doni sebagai garda terdepan bisa membantu warga yang di sekitarnya untuk bisa ke sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kembali lagi kepada topik kita nih Bapak Ibu, sanitasi total berbasis masyarakat. Karena kemarin di beberapa talk show yang lalu kita juga sempat mengenalkan beberapa program Sinul begitu ya Pak Firman, ada juga tabung beras. Nah untuk sampai saat ini pelaksanaan Sinul dan tabung beras sendiri masih terus berlanjut ya Pak Yunus, ini mungkin bisa kita dibantu nih untuk bisa memberikan gambaran lagi terkait program-program itu kepada masyarakat yang wah kok kayaknya tertarik pengen yang Sinul, pengen yang si beras aja. Gimana? Boleh monggo. Saat ini program-program si Inul aja sudah banyak di masyarakat, sudah banyak tahu ya Bu ya, kira-kira itu. Hanya sekarang ini masih banyak terkendala, utamanya dengan pandemi ini.
utama kita nanti setelah pandemi ini selesai mungkin kita akan sosialisasi bersama dengan juga keterkaitan dengan tabung beras. Mungkin yang lebih bagus lagi kan tidak hanya jamban sehat saja tapi juga kaitannya dengan rumah sehat juga ini. Oke, itu program namanya apa nih? Rumah sehat. Tabung Ada beras. tabung beras itu yang masuk tabung rumah beras sehat ya? Ya. Tabung beras itu tabungan bersama untuk jamban juga kaitannya dengan rumah sehat juga. Kalau si Inul kan di jamban saja, jamban saja. Oke. Nah, Pak Firman, Bu Evi ini mungkin bisa juga menambahkan kepada pendengar kita. Ketika ada yang pengen ikut serta dengan program Si Inul ataupun tabung beras sendiri, masyarakat ini harus larinya kemana dulu? Atau laporan ke pihak RT RW? Karena kan kadang nggak tahu nih. Ini biasanya ikut Pak Rudi tuh, tim Monefnya iWatch yang biasanya bantu di RT sekian dan lain sebagainya. Ini gimana nih Pak, mengarahkan masyarakat untuk lebih gampang? Iya. Untuk Si Inul kan kita sudah punya Mas Anton, sanitarian dari Ketapang, itu bisa langsung kontak beliau. Mas Anton dari Ketapang? Iya, sanitarian Puskesmas Ketapang. Oke. Sedangkan untuk tabung beras sendiri itu bisa langsung kontak ke Pak Badarul Tamam. Pak Badarul Ya, Tamam. sanitarian di Puskesmas Jati. Jati. Mungkin boleh nih kita dikerpain nomor teleponnya. Boleh. Ada yang ngomong Bapak Ibu, silakan. Ini masyarakat atau pendengar biasanya yang pendengar pasif tiba-tiba nyatetin nomor nih sesuai dengan konsultasi yang dirasakan. Mas Anton di Kelurahan Ketapang ya selaku sanitarian, jadi monggo. Ini Pak Badarul dulu ya. Boleh, monggo Pak Badarul di kawasan Jati ya Pak Firman. 08 08 52 52 33 33 75 75 15 15 12. 12. Bisa diulangi Pak Firman? Itu lagi ya. Oke. 0852 33 75 15 12. 12 dengan atas nama Pak Badarul di kawasan Jati selaku apa nih Pak? Sanitarian. Monggo untuk kawasan Jati bisa berkontak langsung ya bersama dengan beliau di jam kerja kalau bisa. Karena bukan kita nggak tahu karena narasumbernya tidak hadir di kesempatan siang kali ini bersama dengan kami. Khawatir tidak berkenan 24 jam nih, ya guys. Satunya Mas Anton gimana Mas nih? Anton 08 08 12 12 49 49 66 66 02 02 45. 45. Bisa diulangi Pak Firman? Ya, 08 12 49 66 02 45. 0945. Baik. Ya. Jadi kita bisa terhubung dengan dua narasumber pula yang saat ini mungkin belum bisa hadir, mungkin bulan depan kita bisa berjumpa dengan Mas Anton di Kelurahan Ketapang. Boleh Anda bisa memanfaatkan, memaksimalkan beliau selaku sanitarian juga terbuka untuk bisa berkonsultasi secara umum ya terkait sanitasi total berbasis masyarakat. Dan juga Pak Badarul ada di Kelurahan Jati. Puskesmas Jati, begitu ya. Pak Badarul di Puskesmas Jati, silakan bisa yang dekat Pak Joko, biasanya mungkin Pak Joko ini sedang mantau. Ya, Pak Joko monggo kalau pengen ikutan STBM konsultasi sama Pak Badarul. Baik, kita kembali lagi ke topik STBM siang kali ini karena masih menarik menurut saya. Banyak kayaknya masyarakat termasuk yang kita pun di daerah Kota Probolinggo yang katanya sudah kota gitu ya Bu ya. Banyak kalau dilihat dari kawasan 5 kecamatan sendiri, untuk masyarakatnya yang terbuka nih Bu untuk bisa kita berikan sosialisasi, edukasi dan menerima secara sadar begitu hal ini. Ini mana nih Bu kalau dilihat dari kacamata Bu Evi nih selama beberapa periode dilakukan? Untuk STBM ini kan kadangkala kita sendiri sebagai aparat yang dari pemerintah tidak bisa mengetahui secara detail apa yang telah dilakukan oleh masyarakat di rumahnya masing-masing. Karena kan kalau kita melihat ke STBM Mbak, ada pilarnya, namanya pilar STBM. Ya. Jadi pilar STBM itu ada stop buang air besar sembarangan, stop BABS. Yang kedua CTPS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat
ada pengamanan sampah rumah tangga, yang kelima pengamanan limbah cair rumah tangga. Jadi kan kalau kita lihat pilar STBM ini kan kadang-kala kita ya, walaupun sanitarian yang mungkin sering berkunjung ke masyarakat kan tidak bisa tahu ya apakah 5 hal itu sudah dilakukan di rumah kita masing-masing. Jadi mungkin yang secara fisik kita bisa lihat adalah jamban, tapi kayak BTPS, terus Sampah, sampah, ya. kan sehari-harinya kan yang tahu adalah masyarakat. Jadi kan terkait 5 hal itu kita harus bisa mengubah perilaku masyarakat agar bisa sesuai dengan perilaku sehatnya seperti apa gitu. Jadi kita mengajak masyarakat di STBM ini, kita mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku itu semua. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Fauzan lagi nih. Boleh. Apa namanya? Pak Fauzan boleh nih menambahkan, karena tadi sempat disentil juga sampah ya Pak, Kota Probolinggo. Saya sedikit pelan juga karena kadang masyarakat banyak nih Bu laporan di laporan minta tolong sampah, tapi kadang sudah dibantu untuk pengurukan oleh pihak PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, masih tetap saja mereka melakukan buang sampah di sungai ataupun di kali ya kalau kita kenalnya. Ini bagaimana nih Pak Fauzan? Iya, begini Pak, memang betul terkait dengan pilar STBM itu ada 5. Satunya tadi adalah pengamanan sampah rumah tangga ya. Terus kalau kita memang melihat kondisi realnya di masyarakat ya, memang tidak 100% masyarakat itu mengolah sampah di dalam rumah tangganya. Hal itu sendiri kembali kepada diri kita sendiri ya. Ada kesadaran nggak di dalam hati masyarakat untuk mengolah sampahnya. Sebenarnya kalau masyarakat sudah mengolah dari awal dari rumah tangga, ya insya Allah ya Kota Probolinggo akan bebas daripada sampah. Gitu. Terus kemudian dari yang pilar 1 ya terkait dengan stop buang air besar sembarangan. Nanti di situ juga masyarakat yang dalam satu komunitas kita akan melakukan monitoring ya. Itu masyarakat mengajukan bahwa kalau kawasannya sudah ODF, berarti dari pihak pemerintah, masyarakat juga sektor lainnya juga ikut melihat kondisi tersebut ya. Kalau memang sesuai dengan tatanan atau checklist yang ada di dalam STBM itu, kalau sudah memang ODF, berarti daerah tersebut bisa dideklarasikan sebagai suatu kawasan yang ODF ya. Pada intinya di dalam suatu kawasan itu sudah perilakunya itu sudah tidak membuang kotoran di sembarangan tempat seperti itu. Oke, sebentar saya ada pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp. Ini mungkin bisa Bapak Ibu bisa menambahkan. Dari Bu Susi ini di kawasan Pilang menyampaikan kalau misalkan mau berkonsultasi ke sanitarian, apakah perlu membawa dokumen kondisi kelurahan ataupun tempat domisilinya seperti ini, sehingga ketika berkonsultasi lebih enak. Ini gimana nih? Luar biasa ini. Konsultasi ya terkait dengan masalah sanitasi ya monggo Kak Ustaz. Kita di sini sudah sifatnya terbuka ya. Sanitarian ini jiwanya adalah surveillance ya. Artinya setiap ada keluhan daripada masyarakat ya, artinya kami bisa datang ke lokasi tersebut ya, seperti itu. Itulah kelebihan daripada sanitasi. Memang tugasnya adalah tugas di lapangan. Ya. Boleh Bu Evi, monggo. Mungkin Bu Susi bisa jadi kader. Iya. Jadi bisa menggerakkan warga sekitarnya untuk berperilaku sehat. Jadi Pak Yunus juga mungkin bisa cerita kenapa sih kok bisa tergerak menjadi kader. Nah, ini boleh bisa ditambahkan sharing nih Pak Yunus. Ya, memang kader ini tugasnya berat ya. Kita tidak digaji, kita relawan murni. Tapi kita memerhati juga pentingnya ini kesehatan apa seperti sampah, diabetes, termasuk sekarang ini yang lagi digalakan adalah TBS ini ya. Awalnya kita nggak tahu, tapi setelah kita dapat ilmu sedikit dari IMOS, dari kesehatan, kita tularkan itu semuanya. Sangat berat kita itu. Tidak semudah yang disampaikan, mungkin hari ini konsultasi bisa dilaksanakan seperti itu. Butuh waktu, butuh tenaga juga. Yang penting lagi kan kadang karena itu semua sudah terlaksana, yang penting lagi adalah biaya dananya. Dari mana dananya ini semuanya ini? Banyak orang beranggapan mudah jadi kader, tidak semudah itu ternyata. Banyak pengorbanan yang dilaksanakan. Sampai kadang-kadang mengorbankan pekerjaan kita tinggal dulu sementara kita kesini.
untuk menghabiskan waktu, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar semuanya kader ini bisa membangkitkan kan pada tingkat masyarakat yang terkecil aja di RT RW-nya dulu. Setelah itu baru kita tingkat yang lebih luas lagi di Kota Probolinggo. Harapan kami kalau yang selama ini kita laksanakan oleh LS hanya 4 titik saja. Mudah-mudahan nanti ke depannya bersama dengan Bapeda juga dengan kesehatan di lainnya bisa lebih lagi. Semua yang ada di kelurahan ada kadernya semua. Jadi itu kan lebih enak nantinya Bu. Lebih mudah untuk mereka begitu ya. Pak Yunus, kalau berkenan nih, saya pengen juga dengar ceritanya di Bu Evi. Dulu dari awal Pak Yunus bisa bergabung untuk jadi relawan bersama dengan tim Wisata Ewo sendiri, ini melihat kondisinya seperti apa sih Pak? Kok tiba-tiba tergerak juga untuk bisa ikut mengedukasi masyarakat atau warga sekitar? Awalnya kami tidak begitu suka dan respon sekali terhadap yang namanya SDBM, apa tadi dengan Ewo. Saya kan dengan Pak Firman, wah, apa sih tugasnya kayak gini kadang-kadang begitu. Tapi pas saya lihat fungsinya ini untuk segini, fungsinya adalah bagus untuk kesehatan, fungsinya untuk masyarakat itu bagus, saya tertarik, tergugah untuk bisa ikut gabung di situ. Jadi kesemuanya itu dari diri kita sendiri, bukan dari ajakan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Makanya kehidupan sehat, kesehatan itu awalnya bermula dari awal dari diri kita sendiri. Dari dukungan semuanya, dari semua pihak, kita berjalan walaupun relatif, akhirnya yang terakhir kita bisa mengonek semuanya, utamanya di 4 kelurahan. Kenyataannya terlaksana betul. JTBS apa terlaksana, BAPM terlaksana semua dengan bagus lah Bu ya. Jadi ini yang kita gugah, ini yang kita gali agar masyarakat bisa tahu, oh kader seperti ini tugasnya kader itu, jadinya seperti ini. Jadi tidak mudah kalau masuk di kader itu, tapi butuh waktu, butuh pengorbanan yang sangat besar sekali. Bu Evi, mungkin kalau di tanggal 10 Oktober Hari Pahlawan kita boleh tambahkan para kader IWOS ya. Ya, karena melihat testimoni dari Pak Yunus sendiri, beliaunya juga tergerak dari kesadaran sendiri, kemudian merespon juga warga sekitar dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya para pahlawan yang telah memerdekakan negara kita, Republik Indonesia ini, para kader IWOS juga termasuk pahlawan nih sepertinya, betul ya? Setuju saya. Iya. Boleh nambah sedikit? Boleh Pak Firman, monggo. Ibu Susi di Pilang ya tadi? Iya. Kebetulan Pilang kan adalah dampingan kami juga. Mungkin Ibu Susi bisa mungkin berkomunikasi ya, atau belajar di lingkungan Gayam. Gayam, mana nih Pak? Di Pilang, di sebelah baratnya kantor kelurahan. Di RT 4 RW 1. Gayam. Kita punya kader di sana, jadi dengan Bu Rufi atau Bu Amir panggilannya. Jadi ini adalah kader kami yang selama ini terlibat penuh mendukung, mensupport kegiatan IWOS. Nah, kita sharing sama-sama. Kita belajar bersama-sama. Mungkin bisa dikembangkan di wilayah yang Bu Susi. Karena kan kalau lingkup Gang Gayam kan kecil ya. Mungkin kalau bisa satu kelurahan itu jadi gerakan yang luar biasa. Iya. Nah, Pak Firman, Bu Evi, Pak Fauzan dan Pak Yunus, ini karena kita juga sebentar lagi kurang 15 menit lagi akan menuju masuk melaksanakan ibadah sholat wajib zuhur. Mungkin di closing statement terakhir ada pesan harapan yang mau disampaikan juga kepada pendengar dan masyarakat Kota Probolinggo. Monggo silakan. Saya mengawali ke siapa nih, Bapak Bu Evi dulu boleh? Iya. Kesuksesan untuk sanitasi total berbasis masyarakat adalah tergantung dari perilaku masyarakat sendiri. Jadi butuh kesadaran untuk mengubah perilakunya oleh masyarakat untuk berperilaku sehat. Tadi dari saya sudah sampaikan untuk 5 pilar tadi, betul. Untuk mencapai sehat butuh mengubah perilaku. Oke. Dari diri sendiri, kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya, monggo Pak Firman. Iya, mungkin dari Pak dulu. Sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, kami mengharapkan kepada semua masyarakat di Kota Probolinggo yang untuk berpartisipasi dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Salah satunya tadi terwujudnya suatu kota yang sehat di mana masyarakatnya sudah tidak membuang kotoran sembarangan lagi. Agar kota
Amin. Itu harapannya ya. Ya. Pak Firman boleh monggo? Iya. Untuk menuju kota Probolinggo sehat, dimulai dari diri kita sendiri. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Iya. Karena yang saya kualitas masyarakat ditentukan dari segi kesehatan yang benar-benar layak. Salah satunya adalah akses sanitasi yang aman. Aman, baik. Pak Ines boleh nih menambahkan? Saya tambahkan, baik. Harapan kami ke depannya untuk menuju kota sehat ini perlu adanya peran aktif partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Yang kedua saling kolaborasi. Kolaborasi semua sektor semuanya. Ada pemerintah, ada masyarakat, juga ada LSM yang terkait di sana semuanya, termasuk kita sebagai kader ini. Ini harus berkolaborasi untuk menuju kebaikan, menuju kota Probolinggo, menuju kota sehat ini. Oke. Jadi masing-masing pribadi sudah menyampaikan pesannya untuk kami semua, termasuk saya pribadi nih Mitra Suara Kota ya. Kalau bukan dari sekarang perubahannya kapan lagi? Kalau bukan dari kita, untuk generasi anak cucu kita siapa lagi gitu ya. Baik, dan kesempatan siang kali ini Mitra Suara Kota sebenarnya masih banyak yang penasaran untuk diulas, namun karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan perjumpaan siang kali ini ya, untuk bisa menambahkan informasi di tengah-tengah aktivitas yang sedang Anda lakukan. Jadi mungkin bulan depan ya, insya Allah ya Pak ya, mungkin masih kita bisa dipertemukan lagi untuk bisa menambahkan informasi terkait sanitasi, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat lainnya, begitu ya, bersama dengan tim Yusuf Aewas dari Bapeda Dinas Kesehatan, kemudian dari PUPR ya Bu ya, Dinas Lingkungan Hidup juga turut serta dalam membangun kota Probolinggo ke kota sehat begitu. Dan terima kasih banyak Mitra untuk kesetiaan Anda di kesempatan siang kali ini sudah ikut bergabung pula di 101,7. Mohon maaf apabila ada beberapa kata-kata atau beberapa pesan yang belum sempat tersampaikan atau takut ya tadi mau menyampaikan. Boleh nanti kita insya Allah berjumpa bulan depan. Silakan Anda stay tune ya, silakan Anda memantau untuk perkembangan bagaimana informasi selanjutnya ya. Dan akhir kata saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda Mitra Suara Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan tanggal biru, Mas.